Seperti beribadah pun seperti itu Bapak Ibu. Ibadah diiming-imingi dulu, masuk surga, ditakut-takuti masuk neraka, terus nanti dicukupi kebutuhannya dan sebagainya. Seperti Robina Al-Adawiyah itu sudah sampai yang bukan yang dibawa lagi. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut neraka, maka bakarlah aku dengan baranya. Jika aku Kenapa selama ini dirahasiakan Bang? Ya karena kesadaran jiwa itu bertingkat. Di saat ada contoh ada anak kecil diberikan kajian tentang yang untuk jiwa dewasa atau jiwa tua, yo nanti malah jadi kacau. Ini adalah kebijaksanaan. Kenapa dengan ada pemahaman yang begini, ada pemahaman yang begini, ada pemahaman yang begini, sudut pandang begini, sudut pandang begini. Karena setiap jiwa kesadarannya berbeda-beda. Nah kalau langsung dihantam rata sama rata tanpa tadi ngaling-ngaling, chaos Bapak Ibu, rusak. Yang harusnya belum waktunya, tapi karena sudah memahami atau sudah berpengetahuan seperti ini, jadi nggak karu-karuan. Jadi itu adalah kebijaksanaan dalam penyampaian. Apakah ada yang salah? Tidak ada yang salah. Semua benar dalam kesadarannya masing-masing. Tapi kita harus ada pertumbuhan. Dulu kita berada dalam dalam kesadaran kanak-kanak, kita lanjutkan kesadaran remaja, kita lanjutkan kepada kesadaran jiwa yang tua, kita lanjutkan kepada kesadaran jiwa yang sempurna. Ini bertahap. Yang tadinya mungkin beribadah karena iming-iming, karena masih kesadaran kanak-kanak, lanjutkan lagi kita beribadah dengan kesadaran remaja, ada ancaman. Kita lanjutkan lagi dalam kesadaran dewasa, ada tanggung jawab, ada kemauan karena butuh, ada lagi kesadaran tua karena cinta, seperti orang tua cinta kepada anak cucunya gitu loh. Ada lagi kesadaran sempurna adalah pengabdian. Makanya yang namanya tingkatan ibadah, penjabaran itu disesuaikan dengan kesadaran jiwanya masing-masing. Jadi nggak ada yang salah Bapak Ibu, nggak ada yang salah dengan perumpamaan seperti ini, dengan kajian yang seperti ini nggak ada yang salah. Itu sudah menjadi sunatullah. Seperti kita menyuruh anak kita, ponakan kita atau anak kecil, mungkin kita menyuruh agar rajin. Pertama kita kasih upah dulu ke warung, nanti kembaliannya buat kamu, kan jadi rajin, semangat. Tapi kita pun harus lepas dari iming-iming ini, harus lepas gitu. Terus biar nurut lagi, jangan ke sana, nanti sana banyak hantunya, banyak ininya, kan ditakut-takuti. Padahal ini tujuannya agar anak ini tidak mempraktekkan atau mengaplikasikan sifat-sifat yang negatif. Ini kan sudah umum terjadi. Dan Bapak Ibu sendiri juga paling-paling banyak yang mempraktekkan iming-iming, amang-amang gitu loh. Terus ngobrol. Ini tingkat kesadaran manusia itu bertingkat, berbeda-beda. Ini bukan tentang umur ya Bapak Ibu, bukan tentang umur. Ini tentang kesadaran jiwa. Biarpun umurnya mungkin sudah banyak, tapi jiwanya masih kanak-kanak ada. Umurnya sudah banyak, jiwanya masih remaja ada. Umurnya sudah banyak, ini sudah menjadi jiwa tua atau sempurna ada gitu. Karena semua dari kesadaran jiwanya. Seperti beribadah pun seperti itu Bapak Ibu. Ibadah diiming-imingi dulu, masuk surga, ditakut-takuti masuk neraka, terus nanti dicukupi kebutuhannya dan sebagainya. Seperti Robina Al-Adawiyah itu sudah sampai yang bukan yang dibawa lagi. Jika aku ibadah kepadamu karena aku takut neraka, maka bakarlah aku dengan baranya. Jika aku ibadah kepadamu karena aku mendapatkan surga, tutuplah pintu surga untukku. Tapi jika aku ibadah semata-mata hanya untukmu, jangan engkau palingkan wajahmu dariku. Loh, ini kan kesadaran mutlak. Oke, jadi udahlah,
maklumi, kita harus mempunyai sifat pemakluman, tapi sifat pemakluman itu muncul pun dari kebersihan batin kita, sehingga kita akan menyadari, oh ini wadahnya begini sekian, oh ini wadahnya sekian, oh ini wadahnya sekian. Izin Kang, siapa yang bisa menilai tingkatan itu Kang? Bapak Ibu berproses nanti juga akan mengetahui sendiri kok. Ini contoh, kita ngobrol dengan seseorang, orang itu menerima atau tidaknya, itu ada kok dari dalam diri. Oh ini wadahnya sekian, harus diisi air sekian. Oh ini wadahnya besar, harus diisi air dengan sekian. Itu ada semua dari dalam diri kita sendiri. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Dan waalaikumsalam untuk semuanya. Makanya nggak ada orang yang sudah benar-benar berkesadaran itu nggak gampang menilai, nggak gampang menghujat, nggak gampang merespon. Ada yang tidak sejalan. Kalau kita masih gampang merespon, kita masih gampang menunjukkan kepintaran diri kita dan sebagainya, itu belum benar-benar murni. Dan itu sifat dari pikiran. Kalau orang yang sudah benar-benar berkesadaran, biarpun ini, oh ini, hanya memaklumi. Oh ini tingkatannya sedang di sini, maklumi saja. Soalnya kalau umpama ini nih lagi menunjukkan kepintarannya, terus kita respon, ini yang namanya egonya ya semakin memuncak, semakin menyuntekkan gitu loh. Orang yang sudah benar-benar murni nggak gampang merespon, nggak gampang menilai, nggak gampang menghakimi, lebih banyak diam. Kalau ada yang nggak sejalan dengan diri kita, terus kita langsung begini, itu sebenarnya adalah ego. Sadar nggak sadar, itu ego. Dan orang yang sudah benar-benar kesadaran itu hanya menjadi penyaksi dan memaklumi, dah. Hanya akan bersuara di saat ditabuh, deng, baru bunyi. Ditabuh enggak, suaranya menggelegar gitu. Nah itu udah ego. Dan itu ya tidak sedikit sih yang yang seperti itu, karena itu ego. Jadi orang yang sudah benar-benar lulus dengan dirinya sendiri itu menjadi penyaksi, banyak memaklumi. Biarpun mungkin itu belum selaras, kita hanya menjadi saksi saja, kita dengarkan saja, kita tidak merespon, kecuali kalau kita ditabuh gitu loh. Iya, bersaksi dulu. Makanya itu Awaluddin Ma'rifatullah, menjadi penyaksi. Kita menyaksikan dengan kenetralan, otomatis sang hidup. Gini loh, contohnya gini. Di saat kita melihat seseorang, kita menjadi penyaksi dengan kenetralan. Sedangkan seseorang yang kita lihat kan di dalam dirinya ada sang hidup yang mengetahui kebutuhan dari orang tersebut gitu loh. Sehingga kita menjadi penyaksi, maka kita akan terkoneksi dengan sang hidup, sehingga kita akan beraplikasi sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Apakah orang ini harus ditegasi, apakah orang ini harus dimanja, dielus maksudnya, apakah orang ini harus diabaikan dan sebagainya. Jadi aplikasi kita itu mengikuti kebutuhan dari sang hidup yang bertajali, yang melingkupi orang tersebut gitu. Jadi perlakuan kepada orang yang di luar pun nggak sama, sesuai dengan kebutuhan orang-orang tersebut, sesuai dengan wadah-wadah orang tersebut. Itu contohnya begitu. Asal kita menjadi penyaksi yang murni, yang nggak menilai, kita hanya menyaksikan saja dengan kemurnian, dengan kenetralan. Nanti akan paham sendiri memperlakukan ini bagaimana gitu loh. Itu Bapak Ibu. Ya ini sudah dicontohkan. Nah kalau kita nggak memahami, gini,
di ayatnya kita harus keras kepada orang kafir, orang yang nggak beriman. Tapi di sisi lain ada contoh orang kafir, pengemis kafir buta kok disuapi. Karena beliau sudah menjadi penyaksi, sudah mengikuti tuntunan ilahi, menyaksikan pengemis buta dengan kenetralan, sehingga memperlakukan si pengemis buta itu dengan lemah lembut. Karena ini nanti ketika diperlakukan seperti itu pada akhirnya akan iman gitu. Sedangkan orang yang iman ini yang nggak beriman ini harus diperlakukan keras, karena ini mau di apa-apain nggak masuk, jadi harus keras gitu loh. Itu kalau kita menjadi penyaksi dengan kenetralan, maka kita akan mengikuti kehendak ilahi. Paling-paling kita akan dinilai sama orang, wah kok dia memperlakukannya begini sama dia, itu paling harus siap. Waalaikumsalam untuk semuanya. Itu kalau kita menjadi penyaksi. Dan penyaksian seperti ini ya murnikan diri kita, serahkan diri kita, pandang hidupnya. Pandang hidupnya. Karena di saat kita memandang hidupnya, sang hiduplah yang akan ibaratnya memberitahu kita harus memperlakukan ini seperti apa gitu loh. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau ditangkapnya pemahaman seperti ini, ditangkapnya dengan akal pikiran ya susah. Karena ini hubungannya dengan kesadaran, dengan rohani, dengan rasa yang murni. Dan biarpun dengan akal pikiran itu mungkin bisa menangkapnya, bisa memahaminya, dalam aplikasi nyatanya juga masih terkontaminasi dengan egonya. Udah, yang penting praktekkan saja, terus murnikan jiwa raga, berserah diri kepadanya, jadilah penyaksi atas segala sesuatu dengan kenetralan, nanti paham-paham sendiri. Karena bab seperti ini pemahamannya murni dari dalam diri, bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar mendengar. Oke lah kalau hanya sekedar mendengar, sekedar membaca bisa memahami, tapi aplikasi nyatanya nanti dibotangi kok. Karena yang namanya ego itu iya, dengan laku rasa. Udah, yang penting praktek. Ini kalau yang sudah berada di situ ya paham lah ya.